Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah kemarin kita telah membuat teks berita di dalam pembelajaran proyek membuat layang-layang. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di teks berita. Untuk itu, mari kita simak bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Harapannya nanti kalian bisa mengecek kaidah kebahasaan yang ada di teks berita yang telah kalian buat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Nah, pengertian dari teks berita. Kita tahu ya, berita itu pasti berisi peristiwa terkini atau aktual. Nah, berita juga berupa laporan atas kejadian. Ada juga yang mengatakan berita adalah informasi yang baru, disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Jadi kalau misalnya beritanya tidak menarik, ya tidak akan laku untuk dibaca. Nah, dan juga ada struktur berita. Struktur berita itu terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Nah, kalau di kepala berisi informasi penting 5W plus 1H atau bahasa Indonesianya adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jangan lupa ya, pertamanya itu judul, tapi yang paling inti itu kepalanya dulu. Setelah kepala, kita akan tahu tubuhnya mau diisikan apa. Ternyata di dalam tubuh itu berisikan informasi penting, informasi pendukung. Nah, setelah diberikan informasi penting dan pendukung, barulah kita pergi ke ekor. Nah, di ekor ini berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Kalau Ibu sih nyebutnya kesimpulan dari berita itu sendiri. Nah, pada umumnya berita disusun dengan teknik piramida terbalik, gak kayak segitiga, tapi segitiga terbalik. Maksudnya adalah informasi utama berita disajikan pada paragraf pertama. Ini itu digambarkan secara umum. Terus paragraf keduanya berisi penjelasan, berarti kita sudah membahas suatu topik yang khusus. Dan yang di akhir eko itu kesimpulan, pernyataan mengenai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tentang berita itu dapat ditemukan jawabannya pada paragraf pertama, kedua penjelasannya, dan ketiga kesimpulannya. Lanjut lagi. Nah, seperti ini nih. Biasanya kepala itu berisi pokok-pokok berita yang tadi telah Ibu sampaikan ya. Ini di skip saja. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Coba kalian nanti cek di teks berita yang telah kalian buat, apakah sesuai dengan kaidah kebahasaan berita atau tidak. Nah, seperti itu. Yang pertama ada verba transitif. Apa sih verba transitif? Verba transitif itu kata kerja membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Verba transitif dapat diubah menjadi bentuk pasif, di mana tidak berlaku untuk kata kerja intransitif. Nah, contohnya adalah Fatimah sedang mendengar ayat Al-Quran. Karena contoh ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Seperti ini. Ayat Al-Quran sedang dibaca Fatimah. Nah, seperti itu. Jadi, kata kerjanya adalah mendengarkan. Mendengar itu kalimat aktif, dan dibaca itu salah ya ini. Oke, ini salah. Jadi harusnya didengar ya, bukan dibaca. Jadi Fatimah sedang mendengar ayat Al-Quran, dan kalimat pasifnya adalah ayat Al-Quran sedang didengar oleh Fatimah. Nah, verba transitif ini sering digunakan dalam teks berita karena bisa dipasifkan. Beda sama intransitif. Beda lagi ya, kalau kita ngebahas intransitif nanti itu akan panjang, jadi kita intinya aja ke transitif. Nah, seperti itu. Terus ada verba pewarta. Apa sih verba pewarta? Verba pewarta itu kata yang dipergunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Jadi kita akan tahu itu percakapan dari verba pewarta. Contohnya gimana kalimatnya? Nah, ini contohnya ada kalimat mengatakan.
memaparkan, menjelaskan, memberitakan, mengklarifikasi, menuturkan, menyampaikan, dan sejenisnya. Intinya, sifat dari kata kerja ini memberitahu kepada orang lain, umumnya masyarakat luas. Jadi contohnya misalnya, Pak Jokowi mengatakan, tanda kutip 2, bahwa PJJ akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan, seperti itu. Nah, kata mengatakan ini adalah verba pewarta atau kata kerja mengindikasikan ada percakapan di dalam berita. Nah, ini akan berhubungan dengan namanya adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan itu apa? Kata yang dipergunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Jadi itu yang tadi verba pewarta dan adverbia itu saling berhubungan ya. Nah, adverbia itu juga berhubungan dengan konjungsi. Nah, konjungsi itu ada beberapa macam, tapi kita fokusnya konjungsi yang ada di berita aja. Yang pertama itu konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini termasuk anaknya dari tadi adverbia. Nah, jadi konjungsi temporal itu anaknya dari adverbia, kata keterangan atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Jelas ya, ini kata temporal aja itu menjelaskan waktu. Nah, kata keterangan ini contohnya, kata keterangan waktu ini contohnya nih, kemudian, setelah, akhirnya, selanjutnya, pada hari itu, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa kata tersebut menunjukkan waktu. Nah, selanjutnya ada kalimat langsung. Jadi di dalam berita itu pasti ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Kalimat yang didefinisikan sebagai kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Jadi misalnya A berbicara tentang apel itu warna merah. Nah, seseorang menuliskannya sama. Menurut A, tanda kutip, apel itu berwarna merah. Ini sesuai dengan verba pewarta. Nah, verba pewarta itu hubungannya sama kalimat langsung. Setelah verba pewarta ada kalimat langsung. Nah, seperti itu. Contohnya jelas ya ini. Riana akan pulang nanti sore. Nah, Desti memberi kabar. Ini seperti percakapan yang ada di novel, tapi ini versinya ada di berita dan sifatnya fakta dan aktual. Terus ada juga nih kalimat tidak langsung. Kebalikannya berarti ya dari kalimat langsung. Kalimat tak langsung mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkannya sebelumnya. Contohnya nih ya, Burhani mengancam tidak masuk sekolah bila ia masih merasa mendapat bulian dari teman sekelasnya. Jadi penulis berita akan menceritakan maksud dari kalimat langsung dengan bahasanya sendiri tanpa menambah atau mengurangi dari fakta tersebut. Nah, secara keseluruhan bahasa dalam teks berita itu sifatnya baku dan sederhana. Jadi nggak ada tuh yang namanya di berita itu ada kata aku, saya, pokoknya menurut saya tidak ada, kecuali dia dari narasumber gitu kata-kata itu. Terus menarik, singkat, padat, dan jelas. Menarik itu berarti beritanya menarik ya, menarik peminat baca. Terus singkat karena tidak panjang. Pernah kan kalian baca berita di online atau beda ya kalau di koran? Di online pasti pada singkat kan. Nah, terus padat. Padat itu berarti tidak banyak basa-basinya tapi sudah satu paket lengkap. Dan jelas itu berarti bukan suatu kebohongan karena sesuai dengan tata cara menulis teks berita atau kaidah teks berita. Nah, terus ada komunikatif. Jadi bahasanya itu mudah dipahami oleh orang-orang. Jangan sampai ketika orang membaca, orang tersebut merasa terheran-heran, ini tuh apa sih, ngebahas tentang apa, kok ngalor ngidul. Jangan sampai seperti itu. Jadi komunikatif itu bahasanya harus sederhana
dan topiknya itu harus jelas tentang apa. Terus netral atau objektif, jadi tidak berat sebelah gitu. Seperti itu pembahasan dari teks berita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada Ibu, bisa melalui chatting, komentar, dan via media lainnya. Terima kasih.